menyangkut dengan firman yang barusan tadi Kak Yola kasih tahu, mungkin sedikit nih. Di firman bilang jaga hati, bukan ikuti kata hati. Halo guys, saya semua ketemu lagi di Kitong punya Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Dengan saya lagi Jerry Fakdawer, saya Yolanti Wirano. Hari ini kita mau lanjut dengan pembahasan dari episode pertama. Di episode 2 ini ada pembahasan yang menarik juga. Betul. Dan pembahasan yang menarik ini nanti saya serahkan Kakak Yola, silakan boleh bawa kita dalam pembahasan kita di siang hari ini. Oke, Kak Jerry. Siap. Nih, sebelum Tong masuk nih, saya mau tanya menurut Kak Jerry, sukses itu apa sih? Sukses ya kalau menurut saya. Kalau mau dipikir-pikir, sukses menurut saya itu adalah saya punya paspor tuh full. Terisi dengan cap-cap dari berbagai macam negara yang mana waktu saya travel ke situ itu sudah tercap. Luar biasa. Kakak kok sudah? Iyalah. Pokoknya itu saya akan bilang bahwa saya sudah sukses ketika saya sampai di titik itu. Kalau Kak Yola bagaimana Kak Yola? Ya, sebenarnya Kak, aja aku belum deh Kak. Kayaknya harus belajar banyak dari kakaknya sih. Oke, kalau dari saya sih Kak, sebelum saya kenal Yesus gitu kan, saya pikir saya akan jadi wanita karir. Jadi wanita karir yang dengan saya punya penghasilan sendiri, saya beli saya rumah, mobil, dewa, pokoknya apa ya, semua hal-hal yang saya pikir, ya maksudnya tuh wanita karir ini kan orang-orang yang kayak dia punya penghasilan begitu tuh, jadi saya pengen begitu Kakak. Nah tapi setelah saya terima Yesus, mindset berubah, ada perubahan pola pikir ya? Betul sekali. Aduh, terserah mau saya ada mobil ke rumah kita terpeduli, intinya satu, memuliakan Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman tetap di sini, kita akan lanjut dengan pembahasan di Pondok Podcast. Oke guys, jadi selama ini kan Tong pikir kalau mau sukses itu selalu ada banyak cara atau begitu. Tadi juga jadi dia bilang kalau dia mau sukses itu harus bagaimana begitu toh. Satu versi. Iya, dan saya punya versi juga. Nah kali ini Tong akan bahas tentang sukses yang dijadikan oleh Tuhan. Itu terdapat dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca untuk kamu. Kalau kamu ada itu silakan kamu baca. Bawa Alkitab, baca masing-masing sudah. Iya, baca masing-masing sudah. Oke. Jadi di sini tuh firman Tuhan dia bilang kalau Tong ini kan manusia itu rentang dengan masalah, gitu kan, tantangan, kesulitan dan sebagainya begitu, dan Daud juga dia mengalami itu Kakak. Dia mengalami hal yang sama gitu. Jadi bukan hanya Tong saja gitu. Kemudian apapun yang dia alami itu dia solusi itu hanya datang dari Tuhan. Wow. Kayak gitu. Itu memang poin yang menarik sekali begitu. Dan di sini dia punya hal-hal yang lain juga. Firman Tuhan dia bilang kalau orang jahat itu dia takut akan Tuhan. Betul. Terus orang yang rendah hati itu dia menantikan Tuhan dan mewarisi negeri. Wow. Keren sekali. Nah, di firman Tuhan ini juga ada beberapa instruksi atau resep yang Tuhan kasih supaya arahan gitu ya. Iya, betul. Kalau Tong ada masalah tuh begini loh, dia punya solusinya begini. Solusi dari Tuhan tuh seperti ini. Nah, poin pertama itu jangan terganggu dengan apa yang dilihat dalam zaman yang tidak baik-baik saja. Ini tantangan loh sebenarnya. Tantangan sekali Kakak gitu, karena dengan zaman sosial media dan lain-lain kan ini tantangan sekali. Betul sekali. Apalagi kalau lihat, maaf nih, kalau lihat orang-orang yang kayak Tong, dia terbaik baru dia banyak buat kejahatan baru kenapa dia sukses ya gitu tuh. Bikin sedikit apa viral. Bikin dikit apa sedikit FYP. Maksudnya dia punya terbenar begitu tuh, tapi kayak dia sukses begitu loh Kakak gitu. Betul. Jadi firman Tuhan bilang kok jangan mudah panas, jangan mudah iri hati, jangan mudah sakit hati, tertekan, emosi, sesuatu yang terjadi tuh di luar Tong punya dugaan begitu loh Kakak. Betul. Jangan begitu. Nah, yang kedua adalah firman Tuhan dia bilang percayalah kepada Tuhan. Dalam situasi yang kau pikir itu termasuk akal, tetap percaya ke Tuhan.
karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kalau sudah jadi masuk akal, kita tidak perlu percaya lagi toh. Karena Sebenarnya, itu sudah tahu berarti. iya, udah tahu, Jadi ya. memang kalau situasinya tidak masuk akal, disitulah yang namanya kita percaya. Disitulah yang namanya kita tuh punya iman gitu. Karena itu hal yang memang tidak masuk dalam kita punya akal. Betul. Tuh punya pikiran kan terbatas loh, Kak. Sangat terbatas. Tuhan tuh luas sekali, jadi jangan samakan tuh punya persepsi Betul. keterbatasan pikiran ini dengan apa yang Tuhan buat dalam Tuhan. Ada ayat yang bilang jalanmu manusia-manusia. Jadi ini Tuhan yang bilang jalanmu bukanlah jalanku, jalanku bukanlah jalanmu gitu. Nice. Thank you. Nah, terus poin ketiga adalah lakukanlah yang baik, itu dia. Masih nyambung sih dengan poin yang kedua, tetap lakukan, tetap percaya apapun situasi yang kau pikir ya kenapa begini, Betul. sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan apa yang kau pikir, tapi ya tetap percaya. Orang percaya pasti yakin bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yep. Oke, yang keempat adalah bergembiralah karena Tuhan. Itu dia model bagaimana ya bergembira karena Tuhan ya? Betul sekali, ini poin-poin yang Kakak lihat contekan ya. ya, saya lihat dulu ya Kak. Iya. Karena memang bergembira karena Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang sih. Benar Dan itu sekali, kayak sesuatu ya, yang apa ya, kompleks begitu, dia kayak rumit dan memang butuh penjelasan. Mungkin Kakak lihat contekan boleh salah sama Kakak. Ini sih berbicara soal ini Kakak, tentang Tom punya menikmati waktu dengan Tuhan tidak. Jadi pertanyaan lagi Kakak, jadi menikmati waktu dengan Tuhan kan tidak? Cukup menikmati sih, cukup menikmati. Ya. Walaupun memang kita harus untuk menikmati waktu, ini jadi balik ke saya. Saya ada contekan. Jadi menikmati waktu dengan Tuhan tuh jadinya lebih ke seperti kita punya jam-jam pribadi dengan Tuhan, jam-jam sendiri dengan Tuhan, di luar kita punya pekerjaan, bahkan di luar kita punya berkomunitas gitu ya. Kita nikmati momen yang kita hanya berduaan sama Tuhan. Itu yang memang diperlukan, dan dari kita punya kesibukan sehari-hari itu sangat penting tuh kita punya waktu pribadi. Walaupun kita orang pelayanan, kita orang yang kanan kiri pelayanan, tapi kalau kita tidak punya, kita kehilangan, kita punya waktu berduaan dengan Tuhan, itu akan bikin kita cepat sekali capek. Terus kan. Dan kayak melakukan ini buat apa sih sebenarnya kita melakukan ini gitu. Jadi kehilangan arah, tersesat di jalan yang benar. Ada pernah baca frase seperti itu. Betul sekali sih Kakak. Ya kadang kadang hampir lupa bagaimana menikmati waktu dengan Tuhan. Dan teman-teman semua, teman-teman dong di luar sana harus tahu kalau waktu Tom menikmati waktu dengan Tuhan itu ada janji yang Tuhan sediakan untuk kita. Betul. Oke, poin yang kelima adalah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Itu berbicara soal komitmen dengan Tuhan gitu, konsisten dengan Dia gitu. Jadi kau tahu kalau Tuhan itu bertindak dalam segala sesuatu yang kau alami, ya seperti itu Kakak. Kemudian poin keenam adalah berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. Berdiam diri ya. Berdiam diri itu bagaimana Kakak? Kakak tahu nggak berdiam diri itu bagaimana? Maksudnya diam-diam saja nantikan Dia atau bagaimana? Kayaknya kita akan bahas di pertanyaan toh? Iya nanti. Habis ini kita akan bahas di pertanyaan. Kita akan bahas lebih mendalam lagi. Terakhir. Yang terakhir adalah berhentilah marah dan tinggalkan panas. Sabar. Ini panas. Ini literally sih. Ini cukup beneran panas ini. Oke guys, jadi itu ada 7 poin instruksi dari firman yang Tom baca hari ini, bagaimana supaya dalam masalah atau ada solusi dari Tuhan. Oke Kak Jersa, mau tanya sesuatu nih. Boleh. Jadi biasanya nih kan kalau anak-anak main bola, dong kayak lebih senang tuh di kandang sendiri begitu. Betul. Menurut Kakak, kandang sendiri ini bagaimana? Kalau menurut saya kandang sendiri itu mungkin itu bicara tentang zona nyaman Kak ya. Zona nyaman. Jadi kayak waktu saya mau bertanding, saya akan lebih suka atau saya akan lebih semangat ketika saya bermain di kandang sendiri, karena mungkin lebih dekat dengan rumah, jadi saya punya supporter akan lebih banyak datang. Bahkan kalau saya mau, bapak mama juga bisa datang nonton, toh tetangga-tetangga yang memang dukung. Kita punya RT dulu lah, kayak waktu zaman kita masih kecil, kita punya RT di RT 1 ini ada lapangannya sendiri, jadi akan lebih senang kalau main di kita punya lapangan, karena tetangga-tetangga semua kan datang dan akan dukung kayak gitu sih. Mungkin kalau bicara tentang kandang sendiri yaitu tentang zona nyaman lah. Terus kalau
Kalau Kakak Yola, menurut Kakak Yola apa itu arti kandang sendiri? Kalau dari saya sih itu satu rumah. Rumah, oke. Satu rumah sendiri gitu. Saya mau di situ karena itu satu tempat yang biasa saya main di situ. Betul, Jadi betul. saya anggap itu saya punya rumah kakak. Komplek ya? Iya, aku. Anak komplek. Oke. Nah, kalau tadi kan di kandang sendiri, terus bagaimana kalau di orang pekandang, maksudnya di tempat lain, terus terada supporting gitu, yang supportingmu itu, terada yang dukungmu itu bagaimana kakak? Saya pernah kayak begitu dulu waktu masih kecil, waktu masih berolahraga. Kalau sekarang sudah Dulu ya? jarang sekali. Itu beberapa kilogram yang lalu. Oke. Jadi dulu waktu pas masih rajin-rajin olahraga masih SD, Iya. itu kita nggak ada apa. Jadi dari tong RT sini main ke RT sebelah. Terus ternyata di RT sebelah ini kita punya tetangga-tetangga yang dari RT ini tidak datang gitu. Kita main waktu itu kalau nggak salah di RT 9. Jadi memang cukup jauh sekali. Nah itu yang memang kalau kita ngeliat gambarannya, jadinya rasa lebih kayak asing begitu karena saya tidak main di saya punya tempat, saya tidak main di saya punya lingkungan. Namanya juga lapangan bola kampung ya. Jadi mungkin di lapangan itu mungkin ada kerikil atau ada apa barang keras apa yang di lapangan yang mungkin kita tidak tahu karena kita tidak tahu tempat, tidak tahu situasi, tidak tahu lingkungan, jadi akan membuat kita lebih cepat untuk rasa nervous kan begitu. Jadi apalagi tetangga-tetangga yang ada di sekitar lapangan itu pasti akan kasih semangat ke timnya lawan, tim yang memang tuh dorong punya home gitu ya, dorong punya kandang begitu, dorong punya kandang di situ. Jadi akan lebih cepat gugup mungkin, akan lebih cepat takut. Walaupun memang ya itu main bola yang biasa. Ya harusnya main bola biasa toh, maksudnya sudah profesional aja. Cuma kan namanya anak kecil saat itu, jadi kayak kalau tidak ada dukungan tuh kayak macam malas sekali. Belum main lagi sudah kalah di mental. Asik. Itu belum main lagi sudah kalah. Gitu. Kakak Yola pernah main bola? Atau pernah apa ya? Atau pernah berkunjung ke kandang lawan gitu, mungkin ke kandang lain, kandang sapi. Atau pernah misalnya kayak mungkin ada pertandingan entah itu basket atau bola atau volley atau apapun yang dimana ketika kompetisi itu Kak Yola harus visit gitu. Oke. Pernah kakak saya main bola itu satu kali dalam saya punya hidup waktu SD itu dan saya tidak pernah lagi. Saya tidak suka, saya suka. Nanti saya pukul orang, nanti saya pukul orang apa lagi. Malah bawa emosi ya, bawa emosi ya. Makanya kalau untuk yang kayak gini ini sih sparring taekwondo gitu. Wow. Karena jadi teman-teman hati-hati sama Kak Yola. Kamu bikin apa sembarangan? Gini-gini mantan atlet taekwondo. Boleh. Jadi ya kalau pergi di orang tempat itu kayak saya rasa asing. Walaupun memang kayak biasa latihan taekwondo atau sparring kayak gitu di tempat biasa, tapi ini kan di tempat orang jadi saya kayak rasa asing gitu seperti kakak bilang tadi. Jadi berarti kakak kadang-kadang tuh mungkin kita jadi orang asing di dunia ini, walaupun tuh hidup di dunia, tapi kayak tuh nih jadi orang asing karena kayak rasanya karena kayak cuman kita dan beberapa orang yang melakukan kebenaran begitu. Betul. Kayak contohnya di lampu merah. Paling gampang tuh lampu merah, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada di lampu merah begini, terus lampu betul Kabil. Tuh katanya lampu merah yang paling tidak dihargai di Kota Jayapura. Di Republik ini bahkan yang terletak di Kota Jayapura. Jadi ini kejadian baru kemarin atau 2 hari yang lalu. Jadi saya memang sedang ke arah Tanah Hitam. Terus di lampu merah Kamkes itu, lampu merahnya tuh baru dari hijau baru berubah jadi merah. Jadi ya saya berhenti dong. Saya berhenti begini, mobil yang di belakang klakson, kemudian motor-motor yang di belakang langsung lambung saya. Saya bilang loh, lampu masih merah baru. Kenapa kan tidak bisa ikut saja kah gitu. Maksudnya ya itu yang tadi Bung Billy bilang lampu merah yang paling tidak dihargai itu sudah lampu merah Kamkes. Jadi kadang-kadang waktu kita ikut itu baru peraturan dunia ya, itu baru peraturan dari polisi, peraturan yang memang untuk keselamatan lalu lintas kita juga. Jadi teman-teman, perhatian penting sekali kita untuk menjaga keselamatan kita di berlalu lintas. Jadi itu baru hukum yang diciptakan oleh manusia untuk menjaga keamanan dan keselamatan umat manusia ya. Nah, apalagi ini hukum yang Tuhan berikan atau peraturan atau hal-hal yang Tuhan sudah kasih ke manusia untuk manusia lakukan.
kadang-kadang justru diabaikan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu, oh saya harus lakukan ini. Kita memang kadang-kadang dianggap kayak orang asing. Ih, ini apa sekali Kak? Kayak macam terlalu so suci kayak itu. Jadi kayak kadang-kadang kita akan dianggap aneh ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Tapi lakukan saja. Lakukan Lampu saja. merah saya tersabar. Itulah, lampu merah saja kan tersabar begini baru mau bilang, mana janji Tuhan dalam hidup saya. Wah, Janjimu. ada petir. Ada petir. Ini langsung. Kakak Thomas Planto. Ya. Oke, jadi begitu ya guys. Jadi mohon perhatian kita bersama. Untuk penting menjaga keselamatan lalu lintas. Kayola gantian. Sekarang saya mau tanya sama Kayola nih. Kayola, misalnya Kayola lihat orang-orang yang memang jahat, begitu jahat dalam artian mereka hidupnya jauh dari Tuhan dan mereka memang, bukannya kita menghakimi ya, mereka memang jauh dari Tuhan. Terus Kak Kayola, bukan Kak Kayola sendiri lihat lah, tapi mereka viral begitu, bahwa mereka sukses, mereka ya setidaknya mereka viral, kemudian FYP atau dapat uang yang sangat banyak gitu. Kira-kira apakah itu bisa mempengaruhi Kakak Yola punya, bagaimana hal itu bisa mempengaruhi Kakak Yola punya hidup atau pikiran gitu? Lihat orang-orang yang hidupnya seperti itu, tapi kenapa dong suksesnya gitu? Oke, terima kasih ya Kak. Dari saya secara pribadi sih, jujur nih kalau untuk terpengaruhi itu tidak, tapi bertanya iya. Kayak Tanya bagaimana tuh Kak? bertanya kayak, kenapa bisa? Dong bisa tuh. Iya, kenapa dong bisa Bang? Saya sudah berusaha setengah mati itu, contohnya seperti itu toh. Tapi untuk kayak apa yang dong buat itu membawa pengaruh ke saya itu tidak sama sekali Kakak, karena saya terlalu yakin dengan Tuhan kalau Tuhan tuh kasih masa depan yang cerah untuk saya. Setelah saya terima Yesus, sudah hidup di dalam Tuhan, saya pegang sekali janji Tuhan itu kalau masa depan yang cerah itu Tuhan akan buat untuk saya. Jadi berkat juga Tuhan sudah sediakan untuk saya. Jadi kalau dia begitu ya sudah, itu punya dia sudah, itu upahnya dia. Saya juga ada, Kak Jerry juga ada, Kakak dong yang di depan ini dong semua juga Kakak punya. Cecen, Kakak Thomas, Kakak Billy. Semua punya. Ada ya. Terima. Oke. Jadi masing-masing sudah dapat berkat toh Kakak. Betul. Jadi ya mungkin saya tanya saja kayak, kenapa belum bisa ya kayak gitu. Tapi hanya sampai situ saja, tidak ada tindakan yang kayak harus bisa. Tidak ada, hanya sampai di perkataan seperti itu sekali sudah cukup kayak gitu. Karena prinsip yang dari Tuhan, ada janji yang Tuhan sediakan untuk saya, masa depan cerah itu saya pegang sekali. Menarik. Kakak bagaimana? Kalau saya sendiri mungkin itu tidak terlalu mempengaruhi bagaimana ya, karena memang sudah alami sendiri bagaimana Tuhan tuh begitu baik dalam satu hidup. Karena kita sudah alami penyertaan Tuhan betul. dalam kita punya hidup, jadi sudah tidak ada lagi rasa ingin mengalami apa yang orang-orang lain alami atau bandingkan diri dengan orang lain gitu. Sekali. Nah, mungkin salah satu kuncinya di situ Kakak Yola yang saya lihat supaya kita tidak perlu harus iri dengan orang lain, itu adalah dengan kita berdoa sendiri, Tuhan saya mau alami sendiri sama kau. Tuhan saya mau alami sendiri hidup yang mujizat itu jadi keseharian begitu. Betul. Bukan hanya dengan perihal uang atau mobil atau fasilitas apa, bukan. Tapi di mana kita punya hidup dari hari ke hari itu ada mujizat Tuhan yang mungkin kecil, mungkin tidak seberapa. Terus kalau yang saya punya tanggapan juga lihat orang yang mungkin dia tidak hidup jauh dari Tuhan dan kemudian dia foya-foya atau dia banyak sekali uang. Ada salah satu prinsip yang saya pegang itu adalah cepat datang cepat pergi. Jadi kalau ada sesuatu yang kita cepat sekali dapatkan, tidak ada proses, tidak melalui tahapan instan, itu cepat juga hilangnya, cepat juga perginya. Lihat aja misalnya misalnya nih mie instan. Itu kan buatnya cepat toh. Iya sih. Habisnya cepat juga. Habisnya juga cepat. Oke. Nah, jadi memang untuk sesuatu yang sifatnya seperti harta dunia atau uang atau jabatan misalnya jabatan kayak misalnya bayar kanan kiri untuk dapat satu jabatan gitu toh, nanti hilangnya juga cepat. Dapat saya mau dapat job ini nih, berarti saya harus sikut ini supaya saya dapat job ini. Jatuhkan orang lain supaya diri dia yang ditinggikan itu juga cepat jatuh. Jadi
mungkin kalau di saya pribadi saya sudah ada di fase atau saya sudah ada di tingkat di mana saya sudah tahu yang jadi saya punya bagian. Saya sudah tahu apa yang jadi saya punya apa yang Tuhan percayakan lah. Oh ya udah ini gitu, dan tidak usah lagi menginginkan miliknya orang lain gitu. Salah satu 10 perintah Tuhan juga, jangan mengingini milik sesamamu. Jadi memang itu yang saya lakukan dalam satu hidup hari-hari untuk ya tidak usah iri ya, selamat cuma saya tidak menginginkan jadi dia punya bagian seperti itu. Nice. Gitu Kak Yola. Oke, terima kasih Kakak. Ini sekarang saya tanya ke Kak Yola. Saya juga. Saya tanya sama Kak Yola. Kak Yola, pertanyaan berikut. Menurut Kak Yola, apa itu artinya berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Tuhan, itu artinya seperti bagaimana Kak Yola? Terima kasih Kakak. Kadang aku pikir berdiam diri saja, saya istirahat saja, tidur saja begitu, nanti Tuhan yang bekerja. Kan dia yang punya kuasa tuh, jadi biarkan dia yang bekerja. Itu salah satu hal yang sangat disenangi oleh para kaum rebahan. Iya, betul sekali sih. Tuhan yang menciptakan segalanya, rebahan saja. Iya, kadang kita pikir berdiam diri begitu sambil menantikan tuh gitu, tidak. Kalau dari Sasi Kakak, saya lakukan satu bagian dan Tuhan lakukan depu bagian. Itu menantikan atau berdiam diri di dalam Tuhan tuh seperti itu. Karena saya kerjasama dengan Tuhan nih. Tuhan dia sebuat ini, berarti satu bagian nih yang ini nih. Bagian Tuhan yang ini. Jadi kita kerjasama dong. Betul. Kayak gitu. Betul. Itu sih kalau menurut. Jadi betul aktif toh. Penantiannya aktif ya. Aktif terapasif gitu. Nice. Ya, kalau Kakak? Kalau menurut saya juga ya, ada bagian dimana kita memang harus jadi pribadi yang proaktif. Iya. Mungkin kalau saya mau kasih satu analogi, kita punya perjalanan sama Tuhan itu seperti orang yang dansa. Gitu, kayak dansa gitu. Nah, kalau orang yang dansa, biasanya yang pimpin gerakan itu adalah si pria. Dan yang perempuan mengikuti. Betul. Perempuan mengikuti itu bukan hanya si perempuan ikut lalu diam-diam, tidak mungkin, karena tidak mungkin perempuannya tuh badannya lemas begitu kan, nggak mungkin. Jadi juga dia harus ada stepnya, dia punya langkah, ada dia punya gerakan tangannya putar kemana gitu. Jadi tetap walaupun yang pimpin gerakan tarian itu adalah si pria, tapi si perempuan itu juga ada gerakan proaktif yang dilakukan menanggapi tuntunan dari si pria ini. Nah, yang saya lihat di dalam kitab Wahyu atau di dalam Perjanjian Baru sering ada perbandingan atau analogi bahwa Tuhan sebagai mempelai pria dan kita sebagai gereja Tuhan, kita adalah mempelai wanitanya. Jadi itu ada satu respon, ada satu tindakan yang saling berkesinambungan, yang ada terus timbal balik antara apa yang Tuhan kerjakan bagi kita yang sudah selesai di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus sudah bilang sudah selesai. Tanggapan kita apa? Respon kita apa? Gitu. Jadi menanti-nantikan Tuhan itu ada satu tindakan juga yang aktif yang kita lakukan, antisipasi. Saya pribadi, misalnya saya lagi mau bikin sesuatu atau saya lagi berdoa untuk sesuatu. Ada hal, jadi misalnya anggaplah ini satu barang yang saya sudah pesan dari, sebut saja salah satu toko online salah satu toko online. Jadi saya sudah pesan. Nah, saya kan belum terima barang itu toh. Saya memang belum terima, tapi saya sudah siapkan, mungkin ada space di saya punya kamar. Ini barangnya cukup besar. Jadi saya sudah prepare. Saya sudah siapkan ada space yang saya taruh saya punya barang di sebelah sini nanti, atau di sebelah sini atau sebelah sini gitu. Jadi sebelum barang kau datang, sudah ada persiapan yang saya lakukan duluan untuk mempersiapkan. Jadi nanti ketika barang kau tiba, semuanya sudah siap. Seperti itu. Jadi memang langkah-langkah antisipatif yang kita sudah bisa ambil untuk mempersiapkan doa yang kita sudah utarakan ke Tuhan, gitu. Gitu sih. Thank you Kak Jer. Kakak Yola, saya ada pertanyaan lagi nih. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi buat Kak Yola. Kita lihat di pembacaan yang tadi di Mazmur 37 bahwa Tuhan berjanji bahwa untuk orang-orang yang rendah hati dan menantikan Tuhan itu, orang-orang itu akan mewarisi negeri. Dari Kakak Yola punya tanggapan, bagaimana Kakak Yola punya tanggapan dengan statement tersebut bahwa orang-orang yang rendah hati dan menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri? Kak Yola.
Apa yang jadi Kak Yola punya wow kesan dalam Kak Yola buah hati? Thank you Kakak. Well, sesuai yang tadi ini masih berhubung dari pertanyaan sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya gitu. Saya sangat yakin segala sesuatu yang saya buat di dalam Tuhan itu ada hasil yang saya dapat gitu. Yeah. Dan untuk dapatkan sesuatu yang ada di ujung sana gitu ya, saya harus maju. Yeah. Harus maju melangkah sampai dapat itu gitu. Jadi saya tidak boleh berdiam diri di tempat gitu. Dan saya sangat yakin kalau saya sebagai anak Allah, anak Tuhan, saya juga dapat warisan itu dari Tuhan. Betul. Gitu. Warisannya Tuhan ya, bukan warisan duniawi gitu. Itu sih kalau dari saya Kakak. Okay. Bagaimana Kakak? Kalau saya sendiri di kalimat pernyataan tadi itu kan dibilang bahwa Tuhan berjanji. Yeah. Tuhan berjanji untuk akan mewarisi bumi kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada orang-orang yang rendah hati dan menanti-nantikan Tuhan. Jadi ketika Tuhan sudah berjanji, itu ada sesuatu yang kita bisa pegang. Betul. Ada sesuatu yang memang kita bisa, wah. Jaminan gak sih? Itu jaminan sekali, jaminan yang sangat kuat sekali. Maksudnya kalau misalnya Pak Jokowi janjikan Yola akan dapat tanah begitu misalnya. Luar biasa gitu ya. Misalnya presiden atau bupati begitu misalnya kasih janji. Itu saja kita sudah bisa pegang. Apalagi ini Tuhan yang ciptakan alam semesta loh. Saya malah bayangkannya kayak Jerry, kamu dapat bintang satu bintang satu, planet 3 sama Bima Saktinya 4 misalnya begitu ya. Nah itu maksudnya dia yang ciptakan segalanya sebenarnya. Kalau kita mau bandingkan dengan kita punya harta yang hari ini, harta yang begini saja, sebenarnya tidak ada bandingannya dengan apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita itu terlalu sangat besar. Betul. Nah jadi misalnya maksudnya ketika Tuhan sudah berjanji seperti itu, kita nggak perlu lagi teriak-teriak, kita tidak perlu lagi protes-protes, kita tidak perlu lagi emosi-emosi gitu untuk bilang bahwa mana saya punya bagian, saya punya hak, mana saya punya hak. Tidak perlu, karena Tuhan sudah janjikan sama kita. Tuhan sudah janjikan, dan ketika karena kita anak-anaknya, makanya Tuhan menjanjikan pada kita jadi anak-anak karena Yesus Kristus sudah mati buat kita. Jadi balik lagi itu bukan karena kita punya hasil usaha sendiri, tapi itu karena apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Jadi terima kasih Tuhan Yesus, jadi bagian keluarga kerajaan Allah ya. Nah itu yang membuat ketika Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan, Dia akan membuat orang-orang ini mewarisi bumi, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang taat begitu ya, menanti-nantikan Tuhan. Berarti saya punya bagian adalah rendah hati. Ingat pembahasan episode sebelumnya? Rendah hati itu membuat kita punya kapasitas hati itu menampung kasih karunia ya. Jadi ketika kita punya sikap kerendahan hati, itu sebenarnya menampung kasih karunia yang Tuhan sudah curahkan memang begitu. Jadi kita menanti-nantikan Tuhan, kita jadi pribadi yang rendah hati, berarti kita punya bagian adalah untuk jadi pribadi yang rendah hati dan menanti-nantikan Tuhan. Wow, keren sekali ya. Ini waktu Tom dengar warisan kan sesuatu yang kayak wow gitu kan. Ini apalagi dibilang sini warisan negeri kan. Warisan negeri, tahu sudah membayangkan itu seluas apa, hebat apa ya, sekeren apa. Ya, kalau kita kan sekarang masih ada di dunia kan Kak. Mungkin teman-teman dong di luar sana kalau terdapat warisan dari keluarga, warisan apa? Ingat kalau kau akan dapat warisan dari Tuhan. Betul. Tapi kau harus jadi anak Tuhan dulu. Kau punya bagian yang harus kau kerjakan, yaitu jadi pribadi yang rendah hati dan sabar nyontek, menantikan Tuhan. Iya betul. Jadi it's okay terhadap warisan dari kopu mama, kopu bapak, kopu keluarga siapapun itu. Terasa sedih, jangan lama-lama sedih. Kalau kesedih, ingat kalau warisan yang sesungguhnya adalah warisan yang dari Tuhan. Oke, yang terakhir nih Kakak, pertanyaan yang terakhir. Yang terakhir. Bagaimana Kakak bisa jaga hati? Ini deep sekali Kak. Bagaimana Kakak bisa jaga hati terhadap orang-orang jahat yang berusaha sendiri untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Wow, ayat hafalan ini salah satu ayat hafalan yang zaman dulu ya, Amsal 4 ayat 23.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi mungkin salah satu saya punya tindakan ya untuk sejaga hati. Jujur li ya. Jujur li ya. Saya blok orang. Saya blok orang di sosial media. Kenapa? Kakak hilangkan tuh. Tapi ini serius. Maksudnya ini salah satu langkah yang cukup praktis yang teman-teman mungkin juga. Saya tidak menyarankan teman-teman ikut. Cuma ini teman-teman bisa dengar begini. Orang punya hak untuk posting apa yang dorang mau di sosial media. Itu dorang tidak minta izin saya waktu dorang bikin tumpu sosial media. Jadi mereka bisa posting apapun yang mereka mau. Mereka punya pencapaian apapun. Tapi waktu kita sudah ada dalam satu fase kedewasaan di mana kita sudah paham hal itu bisa buat saya punya hati mungkin iri, saya punya hati mungkin bisa jadi kita yang antisipasi sama kita punya diri sendiri. Kita tidak marah sama mereka karena mereka posting hal tersebut, tapi kita jaga kita punya hati dengan cara blokir mereka. Bukan berarti kita putuskan pertemanan dengan mereka di dunia nyata, bukan. Cuma saya mengerti saya punya titik kelemahan adalah ketika lihat orang lain jalan-jalan ke luar negeri terus kemarin baru tiba di tanah air kayak ibaratnya tanah air jalan lagi begitu toh. Jadi jaga hati dalam hal ini saya punya langkah-langkah praktis adalah blokir aja dulu sebentar. Paling sebulan 2 bulan sampai saya bisa ada dalam posisi hati yang itu berkatnya Tuhan buat dia loh. Saya kayak mendidik saya punya hati. Iri kok tidak boleh iri, kok tidak boleh marah. Itu dia punya berkat, dia punya pekerjaan kayak gitu. Jadi salah satunya itu mungkin salah satu langkah paling praktis yang saya bisa bikin untuk jaga saya punya hati adalah dengan blokir orang yang saya rasa saya perlu blokir. Bukan orang itu yang salah. Bukan orang itu yang salah. Bukan orang itu yang salah. Personalnya Kakak Jerry dengan Tuhan. Ini salah saya untuk teman-teman yang saya blokir. Bung Billy maaf ya. Nggak, saya nggak blokir Bung Billy. Jadi apa? Tolong dibuka dulu. Udah kok. Mau DM. Jadi memang salahnya bukan di mereka, tapi memang di saya yang dalam satu sisi belum cukup dewasa untuk terima bahwa itu berkatnya dia gitu. Itu sih. Kalau Kayola gimana Kayola? Gimana langkah praktisnya seorang Yolanti Wirano untuk menjaga hatinya dari kejahatan? Asik sekali. Gimana tuh Kayola? Ini bagus sekali untuk kamu juga. Gimana? Kalau dari untuk saya, fokusnya kembali lagi ke sumbernya ya kan, seperti ayat hafalan itu toh, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan memang. Karena kalau berbicara hati nih, sungguh mati. Hati-hati jaga hati. Kok terjaga baik nih, kok hancur? Hancur. Iya, hati ini sangat sensitif sekali, apapun itu gitu. Jadi jangan pernah bermain dengan hati, ya kan. Jadi bagaimana saya menjaga protek saya punya hati ya, saya kembali lagi ke Tuhan gitu kan. Kalau Kak Jerry, bagaimana sih caranya supaya bisa mudah blokir orang gitu kayak gampang itu masuk ke akunnya dia, ke profilnya dia. Ada tombol di situ blok. Soalnya ya ampun, aku benci sama orang aja nggak pernah aku blokir kan gitu kan. Jadi kayak susah banget gitu. Tapi ya sudahlah gitu kan. Ini bukan masalah dia atau apa, tapi kan kitanya gitu. Kitanya gitu. Nah, kalau saya kebalik nih dengan kakak. Nah, kalau untuk orang-orang kayak gitu ya udah nggak apa-apa, aku lihat aja itu sebagai aku saya pikir itu sebagai salah satu di mana ini ujian. Salib yang harus saya pikul. Jadi saya lihat, apakah dengan saya lihat ini saya sudah berhasil kah, tidakkah, begitu sih kakak. Jadi saya tetap hadapi itu. Saya hadapi itu dan saya akan terus hadapi itu dan saya melihat bagaimana level hati saya mulai naik bertumbuh dan bertumbuh. Tidakkah, seperti itu. Jadi untuk orang-orang seperti itu akan tetap ada. Jadi saya akan hadapi dengan apa ya dibilang? Ayo. Dengan ayo. Kak Billy mungkin diingetin lu Kak Billy. Dengan prinsip bahwa saya kuat di dalam Tuhan, saya tetap jaga hubungan dengan Tuhan, firman-Nya itu saya tetap ingat. Makanya kalau dalam situasi seperti ini toh Kak, firman yang tadi Tong itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan itu, saya ingat sekali. Pokoknya kalau dalam kondisi kayak gitu firman dia bilang, jagalah hatimu Yola, jagalah hatimu. Itu terngiang-ngiang terus dalam saya punya pikiran Kakak. Jadi itu sangat membantu saya secara pribadi untuk jaga saya punya hati. Menyangkut dengan firman yang barusan tadi Kak Yola kasih tahu mungkin sedikit nih. Di firman bilang jaga hati.
bukan ikuti kata hati. Itu yang kadang-kadang mungkin kita sering lihat di sosial media, follow your heart gitu. Sering ada pesan-pesan di sosial media untuk ikuti kata hati, apa yang kau punya hati bilang. No teman-teman, itu persepsi yang salah tentang hati. Kita punya hati itu begitu fragile, begitu rapuh. Hati kita tidak bisa diikuti. Hati itu seperti kendaraan. Kita yang kendalikan kita punya hati. Yang diikuti itu kata Tuhan, bukan kata hati. Jadi ikuti kata hati itu teman-teman, kita harus coba evaluasi lagi. Hati-hati ikut kata hati, karena hati itu tidak didesain untuk diikuti. Hati itu didesain untuk menjadi kita punya seperti kendaraan begitu. Kita naik atau kita lakukan sesuatu dengan kita punya hati. Jadi jangan sekedar ikut kata hati, karena kata hati ini berubah-berubah Kayola. Kalau kita mau ikut, kita punya kata hati, tidak ada komitmen nanti. Saya mau bikin ini, nanti sudah bosan saya mau bikin yang ini, bosan saya mau bikin yang ini gitu. Jadi hati itu dijaga, bukan diikuti. Yang diikuti itu firman Tuhan, sementara hati itu harus dijaga, karena di Yeremia pasal 19 mungkin, di Yeremia 19 atau Yeremia 9 itu berkata hati itu sesat, hati itu penuh dengan kejahatan. Jadi memang itu yang kita harus hati-hati juga, hati-hati jaga hati. Ini berkaitan dengan ini firman ya, karena jadi fokusnya gini. Keinginan hati kita harus sesuai dengan keinginannya Tuhan. Betul. Gitu. Jadi harus nyatu gini loh guys, gitu, nyambung kayak gitu. Jadi saat kau punya keinginan hati itu muncul, pikir lagi sudah satu belum dengan keinginan Tuhan. Gitu. Jadi jangan berdasarkan keinginan hati sendiri, terus keinginannya Tuhan lain. Itu yang tadi dibilang menikmati Tuhan ya, menikmati. Saya lagi baca ada salah satu hamba Tuhan dari luar negeri, John Piper. Itu dia buku-bukunya atau khotbah-khotbahnya itu selalu bicara tentang menikmati Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang menikmati Tuhan itu dimuliakan. Tuhan itu Tuhan dimuliakan ketika kita anak-anaknya tuh menikmati Dia. Jadi kita melakukan pelayanan, kita belajar, kita bekerja, itu bukan hanya sekedar rutinitas dan list ini saya harus bikin ini, harus bikin ini, harus bikin ini, terus nanti Tuhan senang. Bukan. Tapi kita melakukan semuanya itu, kita melakukan, kita punya pelayanan, kita melakukan, kita punya kewajiban, kita melakukan, kita punya hari-hari, tugas-tugas sehari-hari, itu karena kita menikmati Tuhan. Karena kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan, karena kita menikmati kebaikan Tuhan dalam kita punya hidup. Gitu. Thank you, Kak. Nah, itu tadi firman yang kita sudah diskusikan di siang hari ini. Untuk teman-teman, jangan biarkan firman itu stop di teman-teman saja, tapi sharing ke teman-teman punya grup komsel, grup sekolah, grup apapun, grup pekerjaan. Mama, bapak, tante, om, tete, nenek semua share. Kenapa? Supaya firman ini bisa jadi berkat untuk semakin banyak orang. Tersebar. Nah, terus untuk kamu yang rindu didoakan atau kakak, Jer, Kayol bahas ini kak, begini gitu kan, bisa tulis di kolom komentar di sini supaya ya itu mendukung kita juga ya, supaya tong semakin terupgrade. Ya pokoknya begitulah. Ya, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya di Kitong Punya Pondok Podcast.